Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dimanapun berada. Selamat datang di konten saya Media Saputra 24. Nah, di konten kali ini saya akan membahas tentang burung murai batu nampar jeruji karena kekurangan tenaga ataupun stamina. Nah, di sini banyak kasus burung-burung murai batu ini yang nampar jeruji. Jadi, kalau misalkan burung murai batunya nampar jeruji, kita harus tahu dulu. Karena burung nampar jeruji ini bisa dari terlalu birahi, terlalu over birahi, terlalu over emosi juga bisa, karena belum penyesuaian juga bisa, karena tenaga juga bisa. Makanya kita harus melihat dulu reaksinya di gantangan seperti apa. Kalau misalkan burung murai batunya ini nampar jeruji karena kekurangan stamina ataupun tenaga. Nah, di sini kalau misalkan burung murai batu yang kekurangan tenaga dia nampar, ini bisa dilihat teman-teman reaksinya. Jadi reaksi burung murai batunya ini asal dia nampar. Dia asal nampar, dia kadang-kadang nyamping, kadang-kadang dia nampar turun seperti itu. Ada yang seperti itu. Karena dia namparnya ini dia tidak ada arah, tidak ada tekanan, dia tidak karena ada terlalu emosi, sambil dia terlalu over birahi, dia tidak. Dia namparnya asal aja, nampar mangap. Biasanya dibarengin dengan mangap. Burung-burung murai batu yang kurang stamina ini, dia nampar nggak jelas, nampar ke samping, nampar dia di bawah ketangkrengan mangap. Nah, ini burung-burung murai batu yang kekurangan tenaga atau stamina, dia bisa mengakibatkan nampar ini sendiri. Nah, di sini kalau misalkan kita mempunyai burung murai batu yang dia nampar karena kekurangan stamina dan tenaga, solusinya teman-teman semua, ini solusinya ini di asupannya. Biasanya di asupannya harus terpenuhi. Karena teman-teman semua, burung murai batunya ini mau staminanya bagus, dia harus asupannya ini terpenuhi. Seperti dari ekstra puding, fur, jangkrik, dan sebagainya. Ini kan ada kandungan yang dia seperti jangkrik ini energi. Nanti dibakar untuk metabolismenya. Dibakar nanti akan menjadi tenaga dan stamina kalau misalkan metabolismenya bagus. Jadi asupannya harus kita perbaiki dulu. Percuma teman-teman semua kalau misalkan burung murai batunya kita umbar, kita ini, tapi asupannya tidak terpenuhi, itu percuma. Contoh kalau misalkan kita, teman-teman semua, kalau misalkan kita lapar, itu kan kelihatan kita lemes. Kita lemas, asupan kita tidak terpenuhi, jadi kayak aura muka kita ini kurang, seperti lemas dan sebagainya. Nah, di sini asupan itu penting, yang utama untuk meningkatkan tenaganya. Nah, di sini setelah kita memberikan asupannya, teman-teman semua, misalkan asupan dari jangkrik atau kroto atau ulet dan sebagainya, nah itu baru kita kayak ke ini ya, ke finishing yang terakhirnya. Kalau asupannya sudah terpenuhi, bisa kita main di penjemuran, main di umbar, main kayak di yang saya bahas di konten saya sebelumnya. Kalau misalkan tidak punya umbaran, nah itu bisa menggunakan itu. Ininya ya, setelah kita memberikan asupan, itu baru menunjang untuk metabolismenya, untuk memperbaiki metabolismenya. Nah, di sini terkadang teman-teman semua, dalam kita memenuhi asupannya, kita ada ketakutan. Kalau misalkan kita berikan ekstra pudingnya banyak dulu, takutnya nanti birahi, takutnya ini, takutnya itu. Nah, ini yang sering kita takuti. Kadang-kadang teman-teman semua, yang kita takut ini malah yang benar. Kita cuma takut
takut saja, tapi kita belum mencoba. Makanya kita cuma takut-takut saja, tapi kita tidak pernah mencoba dia di setel tinggi, apakah dia nampar atau tidak. Nah, ini kita harus coba teman-teman semua. Kalau misalkan kita sudah menyeting nih, misalkan jangkriknya 7 pagi 7 sore. Nah, ini dia nampar. Kita turunkan lagi 5 pagi 5 sore, itu tetap nampar. Turunkan tetap nampar. Nah, ini coba kita naikkan. Coba kita up. Kita tinggikan dulu ekstra pudingnya, jangkriknya ini. Nanti kalau misalkan dia sudah menemukan tenaga, menemukan metabolismenya yang bagus, nanti jangkriknya akan menurun sendiri teman-teman semua. Memang biasanya kalau misalkan burung murai batu kekurangan ekstra puding itu sendiri, awal-awal pasti dia akan lahap. Oh, habis kasih 15 habis, kasih 20 habis, misalkan contohnya seperti itu. Nanti dia akan turun sendiri kalau misalkan kondisinya dalam tubuhnya ini bagus. Nanti dia akan berkurang sendiri. Makanya jangan kita takuti teman-teman semua. Kita harus mencoba. Kalau udah kita turunin dia tidak hilang namparnya, kita coba naikkan. Siapa tahu dinaikkan itu dia akan main enak karena tenaganya sudah up. Nah, kadang-kadang juga burung murai batunya ini yang cepat naik birahi juga ada dari ekstra puding. Nah, di sini kalau misalkan dia cepat naik birahi, emosinya kalau misalkan kita up nanti di jangkrik, kita bisa redam. Kita bisa stabilkan. Contohnya bisa kita mandikan H-1 ataupun hari H sebelum kita lombakan, kita mandikan, ataupun nanti di season pertama dia belum mandi, nanti season kedua itu kita bisa mandikan dulu untuk meredam dia supaya birahinya tidak naik. Nah, itu bisa kita redam dengan mandi. Jadi jangan takut teman-teman semua, kita setel dulu burung murai batunya. Kalau rendah dia tidak ketemu, kita tinggikan saja dulu. Jangan takut dalam merawat burung murai batu. Kita punya ketakutan, tapi kita belum pernah mencoba. Wah, ini nanti begini-begini kalau misalkan kita tinggikan, oper birahi, emosi dan sebagainya. Nah, kalau misalkan burung murai batunya tidak fit, burung murai batunya tidak kondisi, itu dia tidak akan naik birahinya teman-teman semua. Dia tidak akan ketemu settingannya kalau misalkan kita juga tidak berani mencoba. Kita dalam merawat burung murai batu ini, skill kita harus ini ya teman-teman. Kita harus perhatikan skill kita dalam perawatan, sedikit demi sedikit kita harus pahami karakternya sampai dia ketemu. Kita harus mencoba. Kita harus mencoba titik enaknya ini di mana. Nanti kalau misalkan kita turunkan terus, ini tidak akan ketemu. Kalau misalkan kita ketakutannya kalau tinggikan masalah ini masalah itu, nanti malah tidak akan ketemu kalau misalkan kita tidak mencoba. Nah, di sini kita harus mencoba teman-teman semua. Kalau misalkan kekurangan tenaga ini, kalau misalkan kita turunkan dia tidak tetap ada nampar, kita bisa naikkan saja dulu. Nah, di sini burung murai batu itu, setiap burung itu berbeda-beda karakternya, tidak sama. Nah, di sini saya membahas garis besar tentang kekurangannya. Kalau misalkan burung murai batu nampar karena kekurangan tenaga, ini garis besarnya. Ya, teman-teman semua yang merawat, yang memelihara burung murai batunya, silahkan kembangkan sesuai dengan karakternya. Ini adalah garis besarnya dan poin-poinnya. Terima kasih banyak. Salam Kicau Mania. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.